Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di dalam sistem masyarakat kita ada yang disebut dengan sistem harmonisasi. Sistem yang rabbani, sistem yang begitu dimuliakan antara satu dengan yang lain. Memuliakan antara masyarakat atau antara seseorang yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian maka dapatlah satu kekuatan, satu kekerabatan yang sangat harmonis, satu kekerabatan yang demikian indah di dalam bermasyarakat. Sistem ini sebenarnya dimanapun berada sudah ada sejak dahulu kala. Antara satu dengan yang lain saling membantu. Antara yang lain dengan yang satunya juga saling membantu dan saling ketergantungan. Kalau di dalam ilmu sosiologi itu tuh ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ada interaksi di antara mereka. Terlebih di dalam Islam. Di dalam Islam itu Rasulullah sudah menyebutkan bahwa hak tetangga dan wasiat untuk selalu berbuat baik kepadanya. Jadi ada hak tetangga yang selalu berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Nah, ini kitab yang kita akan bahas pada permasalahan kekerabatan ini adalah kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitab ini demikian populer di masyarakat. Dan tentu kalau orang-orang ulama atau para ustadz, ilmuwan sudah memahami hal-hal yang ada di dalam kitab ini. Tetapi tidak semua masyarakat memahaminya. Oleh karena itu kita perlu menyampaikan ini sehingga masyarakat lebih luas lagi memahami persoalan apa yang ada di dalam kitab. Dalam bab soal tetangga ini adalah bab 39. Saudaraku seiman, Allah mengatakan di dalam firman-Nya An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ini adalah dalil untuk menyebutkan apa yang saya sebutkan, bagaimana umat Islam membentuk sebuah kekerabatan. Jadi ada dua yang saling ketergantungan atau yang saling mendapat pemahaman, itu orang tua dan juga kerabat orang lain, ya, orang yang dekat atau orang yang jauh. Kita menyebut saudara seiman, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Jadi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung memerintahkan kita untuk mengikuti sebagaimana perintahnya di dalam dalil An-Nisa 36. Karena itu penting. Tadi kita sudah katakan, apabila kita sudah bersaudara, merasa saling membantu, berbuat kebaikan antara sesama, maka kita pun mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan orang lain pun memberikan penghargaan kepada kita. Lalu kemudian, saudaraku, ini adalah merupakan nasihat, ya, nasihat bagi kita. Nasihat bagi kita agar berbuat baik kepada orang tua. Jadi dia bergandengan itu, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, baik yang jauh maupun yang dekat.
Ya, apalagi yang paling dekat, tetangga sebelah rumah. Itu tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan dari hadis tersebut. Lalu perintah yang disebutkan oleh Allah ini sekaligus ada dua, berbuat baik kepada orang tua, perintah yang pertama. Perintah yang kedua, berbuat baik kepada kaum kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ini sebuah perintah yang tak bisa kita tolak. Tegas Allah mengatakan itu di dalam surat An-Nisa tersebut. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, tentu Allah mungkar kepada kita. Allah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian apalagi setelah itu, Allah memerintahkan kita dalam perintah yang sangat tegas itu kepada anak-anak yatim. Karena mereka adalah orang-orang yang kehilangan orang tua. Baik kehilangan orang tua seperti biasa, meninggal karena sakit ataupun karena berjihad di jalan Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan kita pun harus menyayanginya. Jadi tadi ada dua. Orang tua, kerabat karib, yang dekat dan yang jauh, anak yatim, lalu kemudian orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang wajib kita pelihara. Ya. Allah memerintahkan itu kepada kita. Wajib kita memelihara orang-orang miskin. Memelihara dalam arti menyantuninya. Menyantuni mereka tidak hanya dengan hanya semata materi, tetapi dengan kasih sayang tentunya. Lalu kemudian setelah itu Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Nah, ini satu permasalahan yang demikian pelik selama ini. Kenapa? Ada orang yang tidak suka dengan tetangganya. Nah, ini berbahaya sekali. Padahal ini perintah Allah. Dengan tegas Allah memerintahkan di dalam surat yang disampaikan tadi. Jadi oleh karena itu, maka peliharalah kekerabatan itu. Karena di dalam umat Islam itu kekerabatan itu amat penting. Itulah yang membuat umat Islam menjadi ummatan wasatan. Umat yang terbaik. Yang saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian Allah pun berfirman, teman sejawat. Ya. Teman sejawat. Teman sejawat itu teman yang sangat karib, yang sangat baik dengan kita. Dia pun sangat baik kepada kita ya. Kita sangat baik kepadanya, dia pun sangat baik kepada kita. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita semua. Baik itu misalnya ada teman yang di dalam perjalanan, itu pun menjadi sesuatu hal. Jadi di dalam bab yang menyebutkan berbuat baik kepada tetangga dan berbuat baik kepada orang lain itu jelas sekali di dalam umat Islam diperintahkan oleh Allah atas dasar dalil tersebut. Lalu banyak sekali firman Allah ini dan Allah pun berfirman, hamba sahaya, dalam firman Allah di dalam satu ayat yang tadi, hamba sahaya yang kamu miliki. Jangan mentang-mentang ada orang bekerja di rumah kita. Ya memang sekarang ini tidak ada lagi hamba sahaya. Tapi ada orang yang bekerja dengan kita. Ada orang yang selalu memberikan bantuan kepada kita. Kita harus sayang sama mereka.
Tidak mentang-mentang kita sebagai seorang penguasa, pemimpin, atau orang kaya yang memiliki kekuasaan misalnya, seenaknya kita kepada orang lain. Di dalam ayat ini, di dalam buku Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi ini, disebutkan perintah Allah ini wajib kamu turuti. Jika tidak, maka kamu berdosa. Ya. Apa sih tujuannya? Nah, itu tadi. Sebuah sistem kekerabatan yang harmonis, yang saling memperdulikan antara satu dengan yang lain. Nah, itu saya sebutkan tadi, berinteraksi. Karena interaksi itu dasarnya adalah tergantung antara satu dengan yang lainnya. Nggak bisa kita hidup kesendirian. Ya jangan pula ada orang terkadang ini ingin dibantu, malah dia mengelak-ngelak padahal sebenarnya dia juga butuh bantuan. Jadi kita berterus terang dengan cinta dan rasa kasih sayang ke antara sesama. Itu yang paling penting di dalam kehidupan itu. Cinta, kasih sayang di antara sesama. Jika sudah demikian, maka semuanya akan terjadi kebaikan di antara kita bersama. Kemudian di hadis nomor 303 dari Ibnu Umar dan Aisyah, keduanya menceritakan Rasulullah bersabda, malaikat Jibril senantiasa berpesan kepadaku, kata Rasulullah, untuk selalu berbuat baik. Jadi Jibril mengatakan, Jibril itu berarti membawa risalah, membawa firman Allah kepada, ini hadis ya, hadis yang muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih itu berarti hadis yang sahih ya, Bukhari dan Muslim. Jadi kandungan daripada hadis tersebut adalah bahwa tetangga mempunyai hak yang besar yang harus selalu dipelihara oleh tetangga yang lain. Jadi antara satu dengan yang lain, tetangga itu harus memelihara kekerabatan, memelihara kebaikan, memelihara rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bermacam-macam. Tidak boleh mengabaikan tetangga kita, karena dosa besar bagi kita apabila kita mengabaikan apa yang kita sebut sebagai rasa cinta kasih dengan tetangga itu. Lalu kemudian diperbolehkan membicarakan berbagai hal yang baik. Jangan seperti sekarang antara tetangga yang satu dengan tetangga sang itu, jika mereka berkumpul, mereka akan membicarakan cerita-cerita yang kurang baik, bahkan bergunjing, bergibah, padahal bergibah itu adalah dosa besar. Kemudian kita mengutip dari Abu Dzar. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu hadis bukanlah satu riwayat-riwayat yang diungkapkan oleh orang lain begitu saja. Nah, itu penting. Betapa besarnya hak tetangga daripada kita, hak kita pun dari tetangga, sebaliknya sedemikian rupa. Jika sudah demikian, maka akan muncul sebuah kekerabatan. Umat yang begitu saling mencintai, umat yang kokoh, ummatan wasaton, umat yang kuat, yang terbaik, seperti yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran itu. Jadi kandungan hadis ini sunahkan untuk menasehati orang yang dicintai dan para sahabat dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Jadi sunnah bagi kita untuk saling menasehati, saling memberi, saling mencintai kepada tetangga dan kerabat kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan disunnahkan pula saling memberi hadiah. Rasulullah juga dalam sunnahnya tidak boleh
kita ini menghina tetangga kita. Tidak boleh menghina saudara kita se-Islam, saudara kita sekerabat. Tidak boleh. Artinya saling menyayang, saling berbuat baik. Dengan berbuat baik itu, maka muncullah satu kekuatan. Ini perintah Allah. Jadi kekuatan Islam itu lemah terkadang karena dia tidak menghargai sesama saudaranya. Padahal itu diperintahkan oleh kita semua. Kita tidak boleh membenci antara satu dengan yang lainnya. Tapi saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Ya, itu penting bagi kita untuk saling kita ketahui dari apa yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi di dalam buku karangannya atau kitab Riyadhus Shalihin. Itu saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.